Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persepsi konsumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Bella Puji sebagai moderator yang akan memperkenalkan anggota kelompok kami dan yang akan membantu untuk menyampaikan materi kelompok ini. Terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Afifatul Miladiah dengan NIM 2019-11147. Yang kedua Aulia Mustika Risti dengan NIM 2019-11149. Dan yang ketiga Bella Puji Rizky dengan NIM 2019-11157. Yang terakhir Andri Irawan dengan NIM 2019-11201. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Andri Irawan. Kepadanya dipersilahkan. Studi kasus. Salah satu ukuran keberhasilan suatu usaha adalah bagaimana persepsi konsumen dapat meningkatkan kepercayaannya kepada perusahaan, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk melakukan pembelian terhadap produk perusahaan tersebut. Untuk mengetahui keadaan usaha, perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat atau pelanggan. Apalagi usaha itu merupakan hal yang baru bagi suatu lingkungan masyarakat. Jadi, persepsi konsumen juga tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tetapi juga pada pengalaman dan sikap dari individu. Pengalaman pada diperoleh dari semua perbuatan masa lampau atau dapat pula dipelajari. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan dalam perilaku pembelian berbeda pula. Jadi, sebelum membeli suatu produk atau jasa, umumnya konsumen melakukan evaluasi dan pemilihan yang digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan. Misalnya Indomaret adalah salah satu usaha bisnis dari Indomarko Prismatama yang berkecimpung pada bisnis retail Indonesia. Indomaret memiliki konsep tampilan dan suasana toko yang telah disesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen untuk mencapai kepuasan dan kemudahan dalam melakukan pembelian. Proses persepsi. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 4 proses persepsi. Yang pertama, perhatian yang selektif. Yang kedua, distori selektif. Yang ketiga, ingatan selektif. Dan yang terakhir keempat, persepsi subliminal. Proses persepsi yang pertama, yaitu perhatian yang selektif. Perhatian harus dibuat selektif agar dapat menarik konsumen. Yang kedua, distorsi selektif. Digunakan untuk menjelaskan kecenderungan orang untuk mengubah informasi yang sesuai dengan pengertiannya sendiri. Yang ketiga, ingatan selektif. Ingatan yang selektif berarti mengingat apa yang dikatakan sebagai keunggulan satu produk dan melupakan apa yang dikatakan pesaing. Persepsi yang terakhir yaitu persepsi subliminal, yaitu mekanisme persepsi selektif menuntut keterlibatan dan pemikiran aktif pihak konsumen. Argumennya adalah pemasar diam-diam menanamkan pesan subliminal dalam iklan dan kemasan. Faktor persepsi konsumen menurut Walgito dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada waktu tertentu. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan. Kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Sedangkan faktor persepsi konsumen menurut Schiffman dan Kanuk dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor stimulus dan faktor individu. Faktor stimulus merupakan karakteristik secara fisik serta ukuran, berat, warna, dan bentuk. Faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Keputusan pembelian. Dalam usaha untuk mengenal suatu konsumen, perusahaan perlu mempelajari perilaku-perilaku dan motivasi konsumen.
Persepsi-persepsi pengaruh orang lain dan motivasi internal akan berinteraksi dalam menentukan keputusan terakhir. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Keputusan pembelian adalah tahapan di mana suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen setelah melakukan pilihan yang dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Hubungan persepsi dengan keputusan. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran dan persepsi yang terbentuk dalam diri konsumen. Proses keputusan pembelian terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif pembelian, dan kepuasan konsumen. Persepsi konsumen akan memberikan pengaruh pada keputusan pembelian karena konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan tertentu yang berbeda sesuai dengan kondisi konsumen dan kemampuan beli. Interpretasi persepsi. Interpretasi ini terkait dengan bagaimana kita memahami informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus, individu, dan situasi. Interpretasi adalah suatu pola yang dibentuk dari karakteristik stimulus, individual, dan situasional. Jadi seluruh pesan termasuk konteks di mana kita menerima pesan mengaruhi interpretasi yang kita buat. Seperti kepercayaan kita terhadap suatu produk dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang kemampuan dari perusahaan yang memproduksinya, tentang harga dan kualitasnya, serta di mana asal produk itu dibuat dan dijualnya. Dengan kata lain, konsumen memiliki kepercayaan terhadap suatu produk, apakah produk tersebut bermutu atau tidaknya. Kesimpulan, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendefinisikan dan memproses rangsangan yang diterima oleh panca indera. Karakter seseorang juga dapat mempengaruhi berbagai persepsi individu. Ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal yang diterima. Persepsi dapat membantu konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk, di mana seorang konsumen akan meninjau lebih lanjut mengenai pandangan mereka akan produk yang layak atau tidaknya untuk dibeli. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.